Tidak semua yang kamu lihat benar-benar nyata. Nek, jalan pulang ke arah mana ya? Aku bertanya dengan sangat hati-hati. Dia menyeringai, seolah ingin mengatakan sesuatu. Tangannya menunjuk ke arah timur, sambil tersenyum ramah. Tapi tiba-tiba, wajahnya berubah menjadi sangat ketakutan saat melihat bola api melayang di langit. Oh, Ocos, Ocos, katanya terbata-bata. Dia sangat panik. Nenek itu lalu melihat ke arahku lagi. Kali ini dia mendekat. Langkahnya berat, karena punggungnya menggendong kayu bakar. Ikut, itu Ocos. Dia selalu terbata-bata. Mungkin karena memang dia sudah tua, jadi dia mengalami gangguan dalam berbicara. Nenek itu menarik lenganku. Sepertinya dia mau membawaku ke suatu tempat. Sesekali dia mendongak ke langit, melihat bola api yang terus mengikutiku. Kita mau kemana, Nek? Tanyaku. Sana. Ke sana. Rumah. Katanya sambil menepuk dadanya sendiri. Aku tahu, mungkin aku akan dibawa ke rumahnya. Aku rasa nenek ini bukan jelmaan jin. Tidak ada tampang orang jahat di wajahnya. Lagi pula, kejahatan apa yang bisa dilakukan oleh seorang nenek seperti dia? Lebih baik aku tidak lagi mencurigainya. Siapa tahu dia bisa menolongku. Tidak lama kemudian, aku tiba di sebuah rumah panggung. Rumah itu terlihat lebih rapi daripada gubuk yang aku temui beberapa hari yang lalu. Ada 2 jendela kaca di bagian depannya. Aku tidak membayangkan ada sebuah rumah di tengah hutan seperti ini. Cahaya temaram dari lampu canting terlihat dari jendela situ. Si nenek lalu mengetuk pintu. Tak lama terdengar suara langkah kaki mendekat. Gagang pintu bergerak. Pintu pun terbuka. Terlihat seorang lelaki tua mengenakan jaket hitam dan sarung berdiri di hadapanku. Siapa ini? Tanya kakek itu sambil menunjuk ke arahku. Oh, orang nyasar, kata si nenek. Ngapain bawa orang nyasar ke sini, Sapina? Kakek itu terlihat kesal. Si nenek lalu menunjuk ke langit. Oh, Ocos, ada tuh, kata si nenek. Si kakek mendongak ke langit. Sontak saja dia terkejut saat melihat bola api mengambang di atas sana. Ayo cepat masuk, pinta si kakek. Aku dan nenek buru-buru masuk ke dalam rumah. Kayu bakar diletakkan begitu saja di halaman. Pintu dikunci rapat. Tirai jendela ditutup. Aku dibawa masuk ke dalam kamar si kakek. Kamar itu berbau tembakau kering. Mungkin si kakek menyimpan tembakau di kamarnya. Ada lampu canting yang digantung di dinding bilik. Namaku Abah Sarta, dan ini istriku, Sapina. Apa yang terjadi sampai-sampai kamu bisa diikuti Ocos, hah? Kata kakek itu yang ternyata bernama Abah Sarta. Namaku Ori, Bah. Awalnya, aku dan 3 orang temanku mau berkemah di kawah gunung. Tapi di perjalanan, salah satu temanku hilang. Mereka semua sepertinya digondol jin. Jelasku. Abah Sarta hanya menggelengkan kepala. Apa kesalahan kalian? Tanya Abah Sarta. Teman saya mengotori Curug Putri dengan darah menstruasinya, Mbah, kataku. Abah Sarta terlihat sangat terkejut mendengar penjelasanku. Gawat, itu gawat. Kamu tahu, sudah berpuluh-puluh tahun Polosari aman dan tidak ada korban jiwa satupun. Tapi gara-gara temanmu, bisa jadi para pendaki lain ikut celaka, kata Abah Sarta dengan marah. Apa yang harus aku lakukan, Mbah? Tanyaku. Sulit, ini sulit. Dia menoleh pada si nenek.
Antar aku pulang saja, Bah. Tolong aku. Pintaku pada Basarta. Kamu tidak bisa pulang, katanya sambil menatapku dengan tatapan cemas. Kenapa, Bah? Tanyaku. Karena kamu sudah menjadi milik mereka, jawab Basarta. Mereka? Kataku sambil mengerutkan dahi. Iya, para jin penghuni gunung ini, kata Basarta. Perkataan Abasarta membuatku sangat terkejut. Tapi, kata Pak Jaro, aku dan teman-temanku masih bisa diselamatkan, kataku. Dia bohong. Tidak ada yang bisa selamat dari kualat Gunung Polosari. Dia pasti sengaja menyerahkan kalian pada jin gunung ini, agar pendaki yang lain bisa selamat, jelas Basarta. Itu kesalahan kalian, dan kalian yang harus tanggung jawab sendiri akibatnya, tambahnya. Aku tertunduk lesu. Jujur, aku tidak mau mati di gunung ini. Tanpa ku sadari, air mataku menetes. Aku menangis karena takut. Masih banyak hal yang ingin aku lakukan, dan aku tidak mau mati konyol seperti ini. Sudah, jangan menangis, kata Abasarta sambil menepuk pundaku. Tolong antar aku pulang, Bah. Aku mohon, pintaku dengan memelas. Dari jendela kamar muncul bayangan bola api melintas. Dia benar-benar mengincarku. Abasarta dan istrinya terkejut. Mereka bergidik ngeri saat menyaksikan bola api itu melintas di jendela kamar mereka. Kau harus pergi dari sini sekarang, kata Abasarta mengusirku. Ya, jangan. Si nenek memegang pundakku. Dia sepertinya akan membela aku. Nginep di sini ya. Nginep. Dia mengelus rambutku. Bahaya, Sapina. Kita bisa mati dibunuh Ocos, kata Abasarta sedikit membentak. Abasarta lalu membuka pintu kamar. Dia lalu menyuruhku pergi dari rumahnya. Tapi aku tidak beranjak, sebab aku tahu di luar sana lebih berbahaya. Bah, boleh aku nginep dulu di sini, kataku sambil merapatkan kedua telapak tangan sedikit memohon. Abasarta tampaknya luluh. Dia menghembuskan nafas berat. 1 malam saja. Besok pagi kamu harus pergi dari sini, kata Abasarta. Akhirnya Abasarta berbaik hati, mengizinkanku menginap di rumahnya. Dia menunjukkan sebuah kamar untukku. Ada kasur kapuk dan bantal di dalam kamar itu. Juga lemari kayu yang sudah terlihat sangat usang. Aku lalu menutup pintu kamar. Kulepas tas kerilku lalu membaringkan diri di atas kasur. Cahaya lampu canting temaram menyinari kamar, membuatku cepat mengantuk. Aku yakin, di luar sana bola api itu pasti masih menungguku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku pada esok hari. Apakah aku akan tetap hidup atau mati seperti Eldi? Atau dibawa jin seperti Mira? Atau malah berubah menjadi aneh seperti Ricky? Aku mungkin akan hilang selamanya di gunung ini. Malam semakin larut. Tengah malam aku terbangun. Banyak sekali nyamuk yang menggangguku. Samar, aku mendengar ada suara Abasarta seperti sedang berbicara dengan seseorang. Suara itu berada di ruangan tengah. Jelas sekali kalau lawan bicaranya bukanlah istrinya. Itu terdengar seperti suara perempuan yang masih muda. Karena penasaran, pelan-pelan aku mengintip dari celah lubang dinding bilik. Terlihat Abasarta sedang berbicara dengan seorang wanita cantik. Mereka duduk saling berhadapan. Pakaian wanita itu seperti putri kerajaan. Dia mengenakan kebaya berwarna merah dan sarung batik kemasan bermotif bunga. Rambutnya dikonde. Banyak pernak-pernik emas di rambutnya. Ampun, Nyai, kata Abasarta sambil mengangguk. Sepertinya dia tidak berani menatap wajah wanita itu. Kamu jangan mengganggu mainan saya, kata wanita itu. Ampun, Nyai, maafkan hamba, kata Abasarta kembali mengangguk.
Aku semakin takut. Wanita itu menoleh ke arahku. Dia tersenyum dingin. Wajahnya putih, tidak wajar, seperti patung lilin. Aku menjauh dari dinding bilik, lalu kembali ke arah tempat tidurku. Tidak lama kemudian, pintu diketuk tanpa ada suara memanggil. Aku pura-pura tidak mendengar. Pintu kamar terus diketuk semakin keras. Tiba-tiba ada cahaya api yang terpancar dari jendela. Ocos itu muncul lagi. Kali ini dia melayang tenang di jendela kamar. Aku memperhatikan bola api itu. Ternyata bola api itu mempunyai dua mata seperti manusia. Dia melirik ke arahku dengan tatapan datar. Malam terasa sangat panjang dan mengerikan. Pintu didobrak dengan paksa. Abah Sarta melihatku dengan tatapan mata yang tajam. Tangan kirinya memegang sebuah arit. Dadanya turun naik. Dia mengarahkan arit itu kepadaku. Jelas saja aku panik. Ada apa ini? Kenapa dia sepertinya ingin membunuhku? Kataku dalam hati. Pergi dari sini, bentaknya sambil melepaskan arit itu pada daun pintu. Baik, Bah, ampun. Dengan cepat kuambil tas ransel dan senterku. Aku mengenakan kembali sepatuku, lalu pergi dari rumah itu. Langit masih gelap. Udara dingin membuatku menggigil. Di langit, bola api masih melayang-layang mengikutiku. Aku berlari sekuat tenaga demi menjauh dari Abah Sarta. Sepertinya dia sangat marah dan hendak membunuhku. Tapi di tengah jalan, ada seseorang menghentikanku. Itu Nenek Sapina. Pegang, ya, hati-hati. Dia memberikan sebuah keris kecil yang ukurannya hanya sejari telunjuk kepadaku. Apa ini, Nek? Tanyaku. Belum sempat dia menjawab, Abah Sarta dari kejauhan meneriakiku agar segera pergi. Kubunuh kau, ancamnya. Dia berdiri di depan pintu sambil mengacungkan arit. Segera aku kantongi keris kecil itu, lalu pergi dari hadapan Nenek Sapina. Aku tidak tahu harus kemana arah langkahku sekarang. Dari jauh terdengar suara geledek bergemuruh, diiringi kilatan cahaya di langit. Nampaknya memang akan hujan. Aku semakin menjauh dari rumah Abah Sarta. Keris ini apa gunanya? Aku berhenti di bawah batang pohon besar. Kuperhatikan keris pemberian Nenek Sapina. Kerisnya sangat unik. Ada ukiran bertuliskan bahasa Arab di permukaan keris itu. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Tak lama kemudian, hujan turun dengan sangat deras. Aku membaringkan diri di antara akar-akar pohon besar. Tapi tetap saja, tubuhku basah kuyup. Aku menggigil. Gigiku bergetar. Perutku lapar. Sendirian di hutan seperti ini, membuatku sangat ragu akan kemampuanku sendiri. Aku mungkin tidak akan bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Sementara itu di langit, walaupun hujan deras, bola api sialan itu tidak padam dan masih mengikutiku. Aku bangun lalu mendongak ke arah bola api itu sambil mengerahkan cahaya senter. Aku sangat kesal karena terus-menerus diikuti. Bangsat lu, sini kalau berani, lawan gua, kataku. Woi, sini lu, lanjutku sambil menggigil kedinginan. Kalau memang aku harus mati, matilah sekarang, agar penderitaanku berakhir. Sesaat kemudian, tiba-tiba ada sesuatu yang menabrakku dari belakang. Tubuhku terpelanting, senterku jatuh ke semak-semak. Aku meringis kesakitan. Tubuhku terasa remuk. Aku memperhatikan objek yang barusan menabrakku. Objek itu terlihat samar. Aku meraih kembali senterku, lalu mengarahkan cahayanya ke objek itu. Dan ternyata itu adalah babi hutan. Saat hendak bangun kembali, ternyata betisku sobek. Pasti karena hantaman taring babi hutan.
Dia mendengkur, matanya merah, tubuhnya sebesar anak kerbau. Aku tidak akan bisa lari dalam keadaan seperti ini. Tidak ada pilihan kecuali melawan. Babi itu lari dengan cepat ke arahku. Kurogoh sebuah pisau kecil dari kantong ranselku. Tubuhku terseruduk sampai terseret beberapa meter. Aku memegang erat-erat kepala babi itu, lalu menebaskan pisau itu ke punggungnya. Babi itu terlihat melenguh. Dia mengibaskan kepalanya, membuat tubuhku terpental jauh hingga membentur batang pohon. Kulit babi itu terlalu keras. Pisauku hanya bisa memberi luka kecil di punggungnya. Darah mengalir dari punggungnya. Tapi dia sepertinya tidak menyerah untuk kembali menyerangku. Dengan dengkuran yang mengerikan, dia lagi-lagi berlari ke arahku. Aku melompat sekuat tenaga dan berhasil menangkap tubuhnya. Babi itu mengamuk. Dia berlari ke sembarang arah, sedangkan aku berpegangan erat di atas punggungnya. Aku menusuk punggungnya berkali-kali dengan pisau, tapi pisauku malah patah. Refleks tanganku merogoh ke dalam kantong celana. Aku merasakan sesuatu yang kecil tapi tajam. Aku baru ingat, itu adalah keris pemberian nenek Sapina. Aku bermaksud menusukkan keris itu ke arah mata si babi, biar dia tewas. Tapi ajaibnya, baru saja aku arahkan keris itu ke kepala babi, tiba-tiba tubuhku terpental. Babi itu juga tersungkur. Dia mati begitu saja. Nafasku terengah-engah. Aku menoleh ke arah kanan. Di antara derasnya tetesan hujan, ada seorang wanita berpakaian seperti putri kerajaan. Dia berdiri tepat di bawah pohon besar. Aku masih ingat wajahnya. Dia wanita yang berbicara dengan Abah Sarta. "Apa maumu? Keluarkan aku dari gunung ini," kataku pada wanita itu. Dengan sisa tenaga yang ada, aku berlari ke arah wanita itu, lalu mencoba menyerangnya dengan keris kecil. Tapi yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar perkiraanku. Dan seharusnya aku tidak menyerang wanita itu. Aku sangat terkejut saat sosok wanita itu berubah menjadi Ricky. Kerisku sudah terlanjur menusuk tenggorokannya. Mata Ricky melotot, kacamatanya jatuh. Kedua tangannya bergetar, seperti kecoa yang sedang sekarat. Aku mencabut kembali keris yang panjangnya hanya setelunjuk orang dewasa itu. Cairan merah muncrat dari lubang bekas tancapan keris itu. Aku berteriak sambil menahan tubuh Ricky yang lunglai. Ricky, teriakku. Kututup luka yang masih terus mengeluarkan cairan merah dengan sapu tanganku. Dia sekarat. Matanya menatapku, seperti ada hal yang ingin dia ucapkan, tapi tertahan di tenggorokannya. Maafin gua, Ri. Pulanglah, katanya. Setelah itu, matanya tertutup. Aku tidak lagi merasakan detak jantungnya. Aku menangis. Rasanya ingin sekali aku bunuh diri saat itu juga. Aku tidak sanggup lagi bertahan di gunung seperti ini. Kejadian demi kejadian yang aku alami semakin aneh dan tragis. Aku bangkit lalu merogoh sebuah tali dari dalam tas ranselku. Kuikatkan tali itu ke tubuh Ricky. Aku harus membawa pulang jasad Ricky. 2 hari berlalu. Aku seperti berputar-putar di kawasan gunung ini. Selama 2 hari ini, aku bertahan hidup dengan memakan belalang panggang. Koloni belalang itu kutemukan di tengah perjalananku. Yang menjadi masalah saat ini adalah jasad Ricky yang semakin membusuk. Tubuhnya mengeluarkan bau yang begitu menyengat. Aku lalu berhenti di tengah jalan. Aku merogoh botol air minum dari dalam tasku. Aku meneguk air itu, lalu menoleh ke arah jasad Ricky. Dalam kondisi seperti ini, sangat tidak mungkin aku membawa jasadnya pulang.
menguburkan jasad Ricky bisa jadi jalan terbaik. Aku melepas tali yang mengikat tubuhnya. Lalu aku mencari permukaan tanah yang lembab sehingga mudah untuk digali. Dengan susah payah, aku menggali tanah itu menggunakan sebuah batang kayu sebesar lengan orang dewasa yang telah kuruncingkan ujung kayunya. Aku tidak mampu menggali tanah itu terlalu dalam. Asal bisa menimbun jasad Ricky itu sudah cukup. Setelah berhasil menguburkannya, kutancapkan batang kayu tersebut sebagai penanda kuburannya. Kemudian, aku berdoa untuk Ricky. Malam kembali datang. Aku masih menyusuri jalan setapak yang seolah tidak berujung. Mira dan LD tidak muncul lagi. Sementara bola api itu masih melayang mengikutiku kemanapun aku pergi. Tak lama kemudian aku mencium sesuatu. Itu bau kayu kering yang dibakar. Dan dari jauh terlihat bayangan api unggun. Akhirnya, kataku dalam hati. Aku tersenyum bahagia. Tampaknya ada seseorang yang berkemah di sekitar sini. Aku mempercepat langkahku menerjang semak-semak. Tapi, setibanya di sumber cahaya itu, aku tidak melihat orang berkemah di sana. Namun, lagi-lagi gubuk tua yang pernah kudatangi. Di depan gubuk itu, ada api unggun yang menyala dan seorang lelaki yang sedang duduk bersila di hadapan api itu. Aku mengenali lelaki itu. Dia Pak Jaro, si juru kunci Gunung Polosari. Aku tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Kudekati dengan perlahan. Dia bangkit dari duduknya sebelum aku sempat menyapanya. Pak Jaro menatapku dengan tatapan datar. Aku waspada. Tangan kananku bersiap memegang pisau. Kau mau lihat apa yang sudah kau perbuat, kata Pak Jaro sambil melangkah menuju gubuk itu. Dia menendang pintu gubuk itu. Aku sangat terkejut saat melihat Abah Sarta dan Nenek Sapinah tewas. Lehernya digantung, kedua matanya melotot, dan lidahnya terjulur. Aku tidak tahu apa yang sudah terjadi terhadap mereka. Mereka mati karena mencoba menyelamatkanmu, kata Pak Jaro. Kau sangat beruntung. Kau lahir malam Jumat. Jin di sini tidak bisa melukaimu, tapi dia tidak akan membiarkanmu pergi dari gunung ini. Lanjut Pak Jaro. Aku memperhatikan gerakan tangan Pak Jaro yang perlahan merogoh sesuatu dari balik punggungnya. Aku lalu mundur beberapa langkah, dan benar saja, dia mengeluarkan golok. Aku harus membunuhmu dan menjadikanmu tumbal agar tidak ada lagi korban jiwa, kata Pak Jaro. Bersamaan dengan itu, muncul dua lelaki dari belakang gubuk. Masing-masing dari mereka membawa tali. Aku langsung berlari sekuat tenaga menjauhi mereka. Mereka mengejarku. Kau harus mati, teriak Pak Jaro. Aku berlari seperti babi hutan saja, menabrak apapun yang ada di hadapanku. Sesekali aku menoleh ke belakang. Cahaya senter Pak Jaro berayun-ayun semakin mendekat. Sengaja aku mematikan senterku agar tidak terlihat oleh mereka. Seandainya aku harus mati di gunung ini, aku tidak mau mati di tangan Pak Jaro. Aku bersembunyi di balik batu yang berlumut. Masih dapat kulihat cahaya senter mereka berayun-ayun di kejauhan. Langkah mereka semakin dekat. Aku berlari lagi menjauhi mereka. Itu dia, teriak salah satu anak buah Pak Jaro. Kaki kananku tersangkut akar pohon. Aku terjungkal ke semak-semak. Aku sudah tidak sanggup lagi untuk berlari. Mereka semakin dekat ke arahku. Wajah Pak Jaro mulai terlihat. Aku mencoba merangkak untuk menjauh. Mereka malah tertawa melihat penderitaanku. Seorang lelaki berbadan tambun mendekat. Dia mengangkat kedua kaki dan tanganku. Lelaki yang satu lagi menyiapkan sebatang kayu lalu memasukkan di antara pergelangan tangan dan kakiku.
Mereka menggotong tubuhku dalam posisi terbalik, seperti babi hasil buruan. Entah aku akan dibawa kemana. Ampuni aku, Pak Jarot. Jangan bunuh aku, pintaku sambil memelas. Kalau aku tidak menebalkanmu, bola api itu yang akan bunuh orang banyak, kata Pak Jarot sambil menunjuk ke arah langit. Tolong ampuni aku, Pak. Aku berjanji tidak akan datang lagi ke gunung ini. Aku tidak mau mati muda, Pak, pintaku kepada mereka. Kedua lelaki yang menggotongku malah tertawa. Manusia bisa mati kapan saja. Bahkan saat masih dalam kandungan pun bisa mati. Kau jangan khawatir. Aku tahu kau sangat menderita tersesat di gunung ini. Aku akan mengakhiri penderitaanmu, kata Pak Jarot menoleh kepadaku sambil tersenyum dingin. Kau tahu, 2 gundukan tanah di depan gubuk itu mayat dari 2 pendaki yang pernah melanggar larangan gunung ini. Nanti kau akan aku makamkan di samping mereka, tambahnya. Aku mengamuk mendengar omongan Pak Jarot. Kuguncangkan tubuhku sendiri. 2 lelaki itu malah tertawa lagi. Mereka meremehkan tenagaku yang semakin lemah. Asal kau tahu, aku ini orang baik. Yang aku lakukan sekarang adalah demi menyelamatkan para pendaki lain. Kerajaan jin di gunung ini murka karena ulah kalian, kata Pak Jarot. Tapi teman-temanku sudah mati semua, Pak. Apa itu tidak cukup untuk menebus kesalahan kami? Kataku. Belum. Masih ada 1 orang yang hidup, kata Pak Jarot. Siapa? Balasku. Yang perempuan. Tapi dia tidak akan bisa keluar dari alam jin, kata Pak Jarot. Mira, desisku. Kedua kaki dan tanganku terasa sangat pegal. Dalam posisi terbalik seperti ini, lama-lama aku merasakan kesulitan untuk bernafas. Pak, tolong, lepaskan aku, pintaku lagi. Jangan khawatir, sebentar lagi kita sampai kok, balas Pak Jarot. Aku tidak bisa bernafas, Pak, kataku lagi. Tapi Pak Jarot tidak membalas. Medan yang kami lalui semakin lama semakin menanjak. Kedua lelaki yang menggotongku berjalan sempoyongan. Tak lama kemudian, aku tiba di sebuah tempat yang sangat aneh. Ada banyak sesajen di tempat itu. Bebatuan disusun rapi berbentuk lingkaran. Tubuhku dibaringkan di tengah lingkaran itu. Mereka melepas batang kayu, sedangkan lengan dan kakiku masih terikat. Aku melihat 2 tengkorak manusia tergeletak berseberangan dengan sesajen, tak jauh dari tempatku berbaring. Apakah itu 2 tengkorak pendaki yang melanggar larangan? Entahlah. Yang jelas pemandangan ini semakin membuatku takut. Tidak ada jalan lain lagi untuk bisa selamat. Mungkin sudah takdirnya aku mati seperti ini. Pak Jarot dan 2 anak buahnya duduk bersila di dalam lingkaran. Mata mereka terpejam. Pak Jarot membaca mantra dengan bahasa Sunda. Mantra itu terdengar sangat mengerikan. Semacam persembahan tumbal untuk makhluk gaib. Setelah selesai, Pak Jarot mendekatiku. Dia membawa sebuah batang kayu, lalu menancapkan di dekat kepalaku. Jangan, Pak. Aku mohon, ampuni aku, kataku dengan lirih. Air mataku tak terasa mengalir. Yang kuingat adalah kedua orang tuaku di rumah. Mereka sudah sangat tua, dan pasti jatuh sakit kalau mendengar anaknya tewas tak wajar seperti ini. Pak Jarot lalu menyuruh anak buahnya mengikat leherku dengan tali. Lalu ujung tali itu diikatkan lagi pada kayu tadi. Tarik kakinya, suruh Pak Jarot. Aku sekarang dalam posisi mengambang. Kedua kakiku ditarik. Leherku diikat. Mereka akan memenggal leherku. Pak Jarot keluar dari lingkaran. Dia mengambil arit untuk bersiap memenggal leherku. Surga menunggumu, nak, kata Pak Jarot. Aku menangis. Dari arah kanan, tiba-tiba aku melihat roh Riki. Dia memandangiku dengan tatapan nelangsa. Riki, kataku perlahan. Temanmu itu sudah mati, tapi jangan khawatir.
kau akan menyusulnya, kata Pak Jaro. Dia mengacungkan arit, lalu menebaskan ke leherku.